Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat mengikuti. Materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah teks berita. Kompetisi dasar yang kita belajarkan adalah KD 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, mencakup lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik, waktu 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran: aktivitas pertama, pemahaman konsep, disusul dengan aktivitas yang kedua, mencermati peristiwa dalam video di YouTube. Kemudian setelah mengamati video yang ada di YouTube itu, masuk aktivitas yang ketiga, kita menulis teks berita. Jadi teks berita yang kita tulis berdasarkan atas peristiwa yang ada di dalam video yang kita cermati di aktivitas yang kedua. Selanjutnya, aktivitas yang keempat, menyajikan berita secara lisan dalam bentuk divideokan. Untuk aktivitas 4 ini dilaksanakan di luar jam tatap muka hari ini. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, pemahaman konsep. Langkah-langkah menulis berita. Yang pertama adalah menentukan sumber berita. Di mana kita bisa memperoleh berita itu. Setelah sumber berita sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah mendatangi sumber berita. Kita datang ke tempat kejadian peristiwa atau kejadian perkara. Kita lanjut, berikutnya mencatat fakta-fakta penting yang mencakup adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu yang kita catat. Jadi unsur-unsur penting itu adalah pokok-pokok berita yang kita catat sebagai fakta-fakta. Selanjutnya, kita mengembangkan catatan tadi menjadi teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang sudah kita pahami. Ini langkah-langkah dalam menulis teks berita. Ini format menulis berita. Untuk memudahkan kita nanti mengerjakan tugas, dibuatkan format seperti ini. Format menulis berita, nama, nomor absen kalian, dan kelas. Mencakup dua hal. A. Mencatat fakta-fakta berkaitan dengan unsur pokok berita, yaitu adik simba tadi. Kita catat, setelah datang ke tempat kejadian peristiwa atau tempat kejadian perkara, kita catat apa yang telah terjadi. Jawaban berdasarkan fakta yang ada kita masukkan di kolom yang ketiga sesuai dengan baris pertanyaan yang dimaksud. 2. Di mana tempat kejadian itu. 3. Kapan peristiwa itu terjadi. 4. Siapa yang menjadi pelaku atau yang terlibat pada peristiwa itu. 5. Mengapa hal itu bisa terjadi. 6. Bagaimana proses kejadiannya. Jawaban itu diperoleh ketika kalian sudah mendatangi tempat kejadian dan mencatat semua fakta yang ada di sana. B. Mengembangkan catatan fakta-fakta menjadi teks berita. Tulis dulu bagian kepala berita. Jadi kepala berita kita tulis dulu, kemudian disusul dengan tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Untuk judul berita sebaiknya terakhir saja. Mohon diingat kembali, informasi penting mengenai kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita sebagaimana telah dibelajarkan pada pertemuan sebelumnya. Bila perlu, lihat kembali video pembelajarannya.
Nah, untuk pengembangan teks berita tadi seperti ini. Judul di atas, kemudian kepala berita, tubuh berita, ekor, boleh ada boleh tidak ya. Sebaiknya untuk latihan kamu tulis saja ada ekor ya, ada ekor berita. Seperti ini format menulis berita nanti yang akan kita pakai dalam menulis berita. Kita memasuki aktivitas yang kedua, mengamati peristiwa dalam video. Aktivitas ini sesungguhnya menggantikan dari langkah yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu menentukan sumber berita, kemudian mendatangi tempat kejadian peristiwa. Untuk pembelajaran kali ini kita cukup mengamati sebuah peristiwa yang ada di dalam video. Silakan link ke alamat berikut ya, alamat yang tertera di bawah ini, https YouTube i9vls KRK. Cermati apa yang terjadi di sana. Untuk alamat link tersebut tercantum di WhatsApp grup kelas kalian. Sambil mengamati, silakan mencatat fakta-fakta penting yang ada. Fakta-fakta yang penting yang dimaksud adalah pokok-pokok atau unsur berita. Di sana mencakup adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu yang dimaksud dengan fakta-fakta penting. Kalian mencatat adik Simba itu nanti sebagai dasar dalam menulis teks berita. Itu yang harus kamu cermati. Nah, silakan untuk bisa memperoleh video ini dengan link yang sudah ada di WhatsApp grup kelas kalian. Setelah mengamati video, peristiwa di dalam video yang ada di YouTube itu, kita masuk pada aktivitas yang ketiga, yaitu menulis teks berita. Gunakan format yang ada pada slide sebelum link video tadi untuk mencatat fakta-fakta yang ada, adik Simba yang kita maksud tadi, kemudian kembangkan menjadi teks berita yang baik dan benar. Hasil menulis teks berita silakan dikirim ke surel yang alamatnya tercantum di WhatsApp grup kelas. Nah, demikian untuk aktivitas 3. Kalian berdasarkan catatan fakta ya dari hasil mengamati peristiwa di video YouTube tadi, sekarang kamu kembangkan menjadi teks berita. Aktivitas yang keempat, ini nanti dilaksanakan setelah kegiatan pada hari ini, yaitu menyajikan berita secara lisan, dilakukan di luar jam tatap muka ini. Dari teks berita yang sudah kalian tulis dan kirimkan melalui alamat surel yang sudah ditentukan tadi, sekarang atau pada kegiatan aktivitas 4 ini, sajikan berita itu secara lisan tanpa membawa teks. Silakan rekam dalam video dan unggahlah ke channel YouTube kalian. Jangan lupa link videomu kirim ke surel yang sudah ditentukan. Ini adalah produk yang dihasilkan dalam bentuk membaca atau menyajikan berita melalui video. Selesai untuk aktivitas 1 sampai aktivitas yang ketiga. Sementara aktivitas yang keempat kamu kerjakan setelah ini. Terima kasih. Nah, demikian seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Sekali lagi, jaga diri baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.